Saya Nur Agustinus. Kita akan bahas mengenai startup mindset, khususnya mengenai topik yang disebut dengan locus of control. Kendali lokus ini adalah sebuah term atau tema di bidang psikologi, di mana artinya adalah kita membedakan locus of control itu antara yang internal dengan eksternal. Artinya kalau locus of control seseorang itu termasuk internal, maka dia adalah orang yang bisa memutuskan sendiri apa-apa saja yang ingin dia lakukan. Sementara jika cenderung pada eksternal, maka nasibnya atau hidupnya banyak ditentukan oleh orang lain. Nah, bagaimana ini bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita berentrepreneur atau melakukan startup? Seorang yang memiliki locus of control secara internal, biasanya dia memang lebih berani mengambil risiko. Dia lebih bisa membuat keputusan. Ada unsur kepercayaan diri yang lebih kuat. Tetapi bukan berarti orang yang locus of controlnya eksternal itu tidak percaya diri. Bisa saja percaya diri, tetapi dia tidak memiliki sebuah keyakinan atau determinasi bahwa dirinya itulah yang menentukan. Artinya sebagai seorang pengemudi atau sebagai seseorang yang berada dalam mobil, dia mungkin tidak mengambil posisi sebagai pengemudinya, melainkan sebagai penumpang. Nah, ada banyak contoh, misalnya ketika seseorang diajak makan, mau makan apa, dia mungkin jawab terserah. Ini sudah menunjukkan bahwa locus of controlnya adalah lebih condong ke eksternal. Mau makan di mana, atau misalnya kamu mau kuliah apa, untuk memilih sebuah studi, atau misalnya mengenai pekerjaan. Bahkan seringkali yang terjadi adalah ketika seseorang, katakanlah sehabis dia mengikuti sebuah seminar, kemudian dia ingin berwirausaha, lalu tiba-tiba sampai di rumah dikemukakan idenya itu untuk berwirausaha, tapi orang tuanya melarang atau tidak setuju dan dia menuruti, berarti locus of controlnya bersifat eksternal. Ada banyak contoh kejadian seperti itu di mana hal ini menghambat kemajuan orang tersebut. Memang memiliki locus of control yang sifatnya internal membutuhkan seseorang itu berani mengambil risiko, karena sebenarnya banyak sekali kejadian orang itu takut atau tidak mau disalahkan, sehingga akhirnya dia menyerahkan keputusan itu pada orang lain. Padahal kita itu adalah yang mengendalikan hidup kita. Kita harus menjadi sopirnya atau drivernya, kita harus menjadi pilotnya. Kalau pesawat terbang kita jadi pilotnya, kalau kita mobil kita jadi drivernya. Nah, kita lah menentukan mau kemana kita berada nantinya. Nah, ini adalah sebuah locus of control di mana kita bisa mengendalikan diri. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita tahu apa yang jadi tujuan kita. Banyak orang yang membiarkan dirinya itu hidup karena orang lain atau untuk orang lain. Misalnya ketika dalam seperti tadi memilih studi, ya, teman-temannya memilih fakultas atau program studi tertentu, dia ikut. Teman-temannya katakanlah pindah pekerjaan, dia ikut pindah pekerjaan. Orang-orang seperti ini memang tidak salah, tapi dia tidak bisa memiliki sebuah keinginan untuk startup di mana dia benar-benar yang mengendalikan hidupnya. Padahal nasib kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita tidak bisa selamanya membiarkan diri kita itu terbawa arus. Karena apa? Karena seharusnya lah, sejatinya lah, kita tuh punya tujuan sendiri, di mana kita punya hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Demikian dari saya, Nur Agustinus. Semoga bermanfaat.